Halo, bertemu kembali dalam kuliah farmasi fisik. Kali ini kita akan bahas bersama tentang kinetika dan order reaksi. Kinetika dan order reaksi ini menjadi penting untuk kita pelajari karena kita membutuhkan pengetahuan tentang kinetika dan order reaksi ini ketika kita ingin menghitung massa kadaluarsa dari suatu obat. Sebelum kita masuk ke dalam materi kinetika dan order reaksi, kita review sebentar pengetahuan yang pernah adik-adik dapatkan semua dalam kuliah kimia dasar atau mungkin sudah Anda dapatkan sewaktu masih di SMA dulu, yaitu tentang laju reaksi. Laju atau kecepatan suatu reaksi diberikan sebagai plus minus dC per dt. Jadi penambahan atau pengurangan konsentrasi reaktan atau hasil reaksi dari suatu reaksi kimia dalam selang waktu tertentu bisa berupa penambahan, maka notasinya plus. Kalau berupa pengurangan konsentrasi reaktan seiring berjalannya waktu, maka notasinya minus. D menunjukkan adanya perubahan dari konsentrasi dibagi dengan selang waktu, perjalanan waktu berarti perubahan waktu atau delta T. Jadi laju reaksi adalah plus minus dC per dt. Sebagai contoh kita lihat pada reaksi dari asam asetat dengan etanol menjadi etil asetat plus air. Laju reaksi ke kanan dapat ditentukan dengan mengukur konsentrasi dari asam asetat atau etanol selama reaksi berlangsung. Sehingga kalau lajunya ke kanan, seiring berjalannya waktu, maka terjadi pengurangan konsentrasi reaktan karena bereaksi menjadi produk. Sehingga rate of forward, jadi laju reaksi yang membentuk produk, kita tuliskan sebagai min D dari konsentrasi asam asetat dibagi dengan delta T atau perubahan waktu. Ini besarnya sama dengan min D dari konsentrasi etanol seiring berjalannya waktu. Dari reaksi asam asetat dan etanol menjadi etil asetat dan air tadi, jika yang kita tentukan adalah laju reaksi dengan arah yang berlawanan, maka kita bisa mengukur konsentrasi etil asetat atau air selama reaksi berlangsung. Sehingga rate of reverse sama dengan min D dari konsentrasi etil asetat dibagi dengan perubahan waktu, besarnya sama dengan min D dari H2O dibagi perubahan waktu. Berikutnya kita ingat kembali tentang hukum aksi massa. Bunyi dari hukum aksi massa yaitu laju suatu reaksi kimia sebanding dengan hasil kali dari konsentrasi molar reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan angka yang menunjukkan jumlah molekul dari zat-zat yang ikut serta dalam reaksi. Jadi kalau kita punya reaktan A dan B dengan masing-masing jumlah molekulnya adalah ditunjukkan dengan angka di depannya A kecil dan B kecil, notasinya di sini, bereaksi menjadi suatu produk, maka laju reaksinya adalah laju sama dengan min dari 1/A kalikan dA per dt. Karena A ini adalah suatu reaktan yang jumlahnya berkurang selama berjalannya reaksi, maka notasinya minus. Sesuai dengan hukum aksi massa tadi, laju reaksi kimia sebanding dengan hasil kali dari konsentrasi molar yang masing-masing dipangkatkan dengan angka yang menunjukkan jumlah molekul. Yang menunjukkan jumlah molekul adalah A kecil ini.
Jika kita menghitung laju dengan mengukur konsentrasi A, maka ini besarnya laju. Jika konsentrasi B yang kita ukur, maka laju menjadi min 1/B kalikan dB per dt. Dan seterusnya, jika ada reaktan yang lain, maka kita bisa tuliskan min 1/C kalikan dC per dt dan seterusnya. Laju ini besarnya sama dengan K, yaitu suatu konstanta laju, dikalikan A pangkat A kalikan B pangkat B, sesuai dengan hukum aksi massa tadi. Laju sebanding dengan hasil kali dari konsentrasi molar reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan angka yang menunjukkan jumlah molekul dari zat-zat yang ikut serta dalam reaksi. Jumlah molekulnya A kecil dan B kecil di sini menjadi pangkat di sini dan di sini. Berikutnya adalah pengertian dari order reaksi. Dari hukum aksi massa, suatu garis lurus dihasilkan bila laju reaksi diplot sebagai fungsi dari konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan bilangan tertentu. Lalu berikutnya, order reaksi keseluruhan adalah jumlah pangkat konsentrasi-konsentrasi yang menghasilkan garis lurus tersebut. Order bagi tiap reaktan adalah pangkat dari tiap konsentrasi reaktan. Mungkin jika Anda membaca statement ini terasa membingungkan, tetapi kita lihat kata kunci di sini, ada garis lurus, ada jumlah pangkat. Anda hanya perlu mengingat itu dulu, nanti setelah kita selesai mempelajari bersama tentang order reaksi ini, Anda akan paham ketika Anda membaca kembali kalimat ini. Yang perlu Anda ingat adalah kata kuncinya ada garis lurus dan ada jumlah pangkat. Dalam reaksi asam asetat dan etanol, dengan persamaan reaksi seperti ini yang tadi kita bahas, maka laju reaksi diberikan dalam persamaan berkurangnya konsentrasi dari asam asetat seiring berjalannya waktu besarnya sama dengan perubahan konsentrasi dari etanol seiring dengan berjalannya waktu sama dengan konstanta laju kalikan konsentrasi dari asam asetat kali konsentrasi dari etanol. Maka order reaksi adalah order 1 atau order pertama terhadap asam asetat. Di sini konsentrasi asam asetat pangkatnya 1 karena di sini juga jumlahnya 1. Dan order pertama terhadap etanol. Di sini etanol pangkatnya 1, di sini juga jumlahnya 1. Maka order reaksi keseluruhan adalah order kedua. Ingat tadi di pengertian order reaksi kita sebutkan jumlah pangkat. Jadi order reaksi dari reaksi ini adalah jumlah dari 1 plus 1 atau order reaksi keseluruhannya adalah order 2. Sekarang order reaksi itu ada order berapa saja? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi order 0. Suatu reaksi merupakan reaksi order 0 jika kecepatan reaksinya tidak tergantung pada konsentrasi bahan atau reaktan yang bereaksi. Kecepatan reaksi adalah konstan dan reaksi akan berhenti setelah reaktan pembatas telah habis. Kata kuncinya di sini adalah kecepatan reaksi tidak tergantung pada konsentrasi. Ibaratnya Anda melakukan perjalanan dari kampus sampai katakanlah sampai Tawang Alun sana. Nggak peduli jaraknya masih jauh atau sudah dekat, sepanjang perjalanan Anda naik sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Terus 40 km per jam. Nggak peduli jaraknya masih seberapa jauhnya. Kecepatannya konstan terus sampai dengan saat Anda sampai ke tempat tujuan. Itu ibaratnya order 0. Atau
Ilustrasi lainnya misalnya begini. Anda punya satu gerobak berisi durian, lalu Anda mau pindahkan durian tadi ke meja. Mau duriannya mau seberapa banyak, tangan Anda hanya bisa memindahkan satu butir durian sekali pindah. Jadi nggak peduli gerobaknya masih penuh terisi durian atau hanya tinggal beberapa butir durian saja dalam gerobak, Anda tetap memindahkan durian tadi hanya satu persatu. Tidak peduli ada berapa banyak reaktannya, kecepatan reaksinya selalu sama. Itulah order 0. Jadi misalnya jika kita punya suatu reaktan yang bereaksi menjadi suatu produk, menurut reaksi order 0, maka persamaannya adalah berkurangnya konsentrasi A seiring berjalannya waktu atau min dA per dt sama dengan konstanta laju kalikan konsentrasi A pangkatnya 0. 0 karena kita bicarakan order 0 ini ya. Untuk menyelesaikan persamaan seperti ini, maka kita perlu mengintegralkan. Integralkan kedua sisi, kita akan dapatkan konsentrasi pada waktu ke 0 dikurangi konsentrasi pada waktu ke T sama dengan K kalikan T. Jadi pada waktu ke T-nya adalah sama dengan 0 atau di awal reaksi, maka konsentrasinya kita sebut sebagai A0. Jadi ini konsentrasi di awal reaksi dikurangi konsentrasi pada waktu ke T. Jadi T di sini waktu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh T di sini. Jika persamaan order 0 tadi atau persamaan nomor 2 tadi kita tata ulang, kita bisa menuliskannya sebagai konsentrasi pada waktu ke T sama dengan min K kali T plus A0. Persamaan ini mirip dengan persamaan garis. Kalau kita punya suatu garis, maka persamaannya adalah Y sama dengan BX plus A. Maka, jika Y-nya adalah konsentrasi, sementara X-nya adalah waktu, maka plot antara konsentrasi versus waktu akan memberikan garis lurus dengan slope atau kemiringan sebesar min K. Ingat tadi, persamaan order reaksi kita juga membicarakan ada garis lurus. Jadi untuk order 0 yang berupa garis lurus adalah plot antara konsentrasi versus waktu. Order berikutnya adalah order 1. Pada reaksi order 1, kecepatan reaksi proporsional terhadap konsentrasi dari reaktan tunggal yang menyebabkan terjadinya reaksi tersebut. Kita kembali ke ilustrasi perjalanan dari kampus sampai ke Tawang Alun. Jika menurut order 1 ini, maka gambarannya adalah ketika Anda posisinya masih dari kampus, Anda merasa, oh Tawang Alun itu jauh sekali. Maka saya perlu ngebut nih, kecepatannya tinggi. Sampai misalnya Anda masuk ke area Jalan Gajah Mada, lalu Anda merasa, oh perjalanannya sudah tidak terlalu jauh. Maka saya bisa kurangi kecepatannya. Demikian terus, Anda semakin pelan sampai nanti ke tujuan Anda. Jadi di reaksi order 1 ini, di awal reaksi ketika reaktannya jumlahnya banyak, kecepatan reaksinya tinggi. Seiring berjalannya waktu, jumlah reaktan semakin sedikit, maka kecepatan reaksi juga semakin rendah. Kita ambil ilustrasi lain. Misalnya kita punya kapur barus atau pewangi yang biasa ditaruh di kamar mandi atau di lemari Anda. Ketika pertama kali Anda beli, Anda buka kemasannya, wanginya luar biasa kan? Tapi setelah kemasannya dibuka, dibiarkan selama lebih dari 1 minggu, apa yang terjadi? Wanginya makin lama makin berkurang. Lama-lama hilang wanginya. Itulah gambaran order 1.
Ketika reaktan jumlahnya banyak, kecepatan reaksinya tinggi. Ketika reaktan semakin habis, laju reaksi juga semakin rendah. Atau kata kuncinya di sini adalah kecepatan reaksi proporsional terhadap konsentrasi. Jadi misalnya kita punya reaktan A yang bereaksi menjadi suatu produk, maka menurut orde 1 ini, penurunan konsentrasi A pada rentang waktu tertentu adalah berkurangnya konsentrasi A seiring berjalannya waktu atau min dA per dt sama dengan konstanta laju dikalikan konsentrasi A pangkatnya 1 atau min dA per A sama dengan K kalikan dt. Jika kita integralkan persamaan tadi, maka kita akan dapatkan ln A pada waktu ke T per A0 sama dengan min KT, atau ln A pada waktu ke T dikurangi ln A0 sama dengan min K kalikan T. Jika Anda tidak terlalu suka untuk menghitung menggunakan ln, Anda boleh menggunakan log. Rumus ini sama dengan log A pada waktu ke T sama dengan log A pada waktu ke 0 dikurangi K kali T per 2,303. Jadi kalau Anda menghitung pakai log, jangan lupakan ini harus ada 2,303 di sini. Tapi kalau pakai ln ya hanya dengan rumus ini saja. Jika kita membuat kurva atau kita plotting sebagai sumbu Y-nya adalah ln konsentrasi atau ln dari A per A0 sebagai Y terhadap waktu, jadi sumbu X-nya adalah waktu, kita akan dapatkan suatu garis lurus dengan slope atau kemiringan sebesar min K. Berikutnya adalah reaksi orde 2. Kecepatan reaksi orde 2 proporsional terhadap kuadrat konsentrasi salah satu reaktan atau konsentrasi produk dari dua reaktan. Jadi kata kuncinya di sini adalah proporsional terhadap kuadrat konsentrasi atau tergantung dari konsentrasi dua macam reaktan. Jadi bedanya dengan orde 1, ini walaupun sama-sama proporsional terhadap konsentrasi, kalau orde 1 itu proporsional terhadap konsentrasi dari satu macam reaktan saja. Kalau orde 2, kecepatan reaksi ini proporsional terhadap kuadrat dari suatu reaktan atau proporsional terhadap konsentrasi dari dua macam reaktan. Jadi pada orde 2 ini, kalau kita punya reaktan A dan B yang bereaksi menjadi suatu produk, maka kecepatan reaksi adalah min dA per dt sama dengan konstanta laju kalikan konsentrasi A pangkatnya 1 kalikan konsentrasi B pangkatnya 1. Karena orde reaksi keseluruhan adalah jumlah pangkat, maka orde ini adalah 1 plus 1 atau orde 2. Pada reaksi dengan konsentrasi awalnya A dan B ini sama, ya, maka min dA per dt sama dengan K kalikan A pangkat 1 kalikan A lagi pangkat 1, atau sama dengan K kalikan A kuadrat. Ini tadi ya, karena konsentrasi awal A dan B sama. Jika persamaan tadi kita tata ulang lalu kita integralkan, maka kita akan dapatkan 1/A pada waktu ke T dikurangi 1/A pada waktu ke 0 sama dengan K kalikan T. Persamaan ini, kalau misalnya kita buat kurvanya, maka kurva sebagai sumbu Y-nya adalah 1/, konsentrasi, sementara sumbu X-nya adalah waktu. Kita akan dapatkan garis lurus dengan slope atau kemiringan sebesar K dan interceptnya sebesar 1/A0. Dalam pembahasan orde 0, orde 1, dan orde 2 tadi, kita berulang kali
mendapatkan bahwa jika kita membuat plot atau kurva hubungan antara konsentrasi dan waktu, maka kita akan dapatkan suatu garis lurus. Itu artinya sebenarnya kita bisa menentukan order reaksi dengan membuat kurva atau kita sebut sebagai metode grafik. Kurva atau persamaan garis, persamaannya adalah Y sama dengan BX plus A. B-nya adalah slope, sementara A-nya adalah intercept atau perpotongan terhadap sumbu Y. Jadi, dari rumus orde 0, kalau kita tata seperti ini mirip bukan dengan persamaan Y sama dengan BX plus A? Sebagai Y adalah konsentrasi, sebagai X-nya adalah waktu. Jadi di orde 0, kita dapatkan garis lurus ketika kita membuat kurva sebagai sumbu Y adalah konsentrasi dan sebagai sumbu X-nya adalah waktu. Sekarang yang orde 1, dengan rumus seperti ini, kita tata ulang menjadi seperti ini. Mirip dengan persamaan garis, sebagai Y-nya adalah lem konsentrasi, sebagai X-nya adalah waktu. Untuk order kedua dengan rumus ini, kita tata ulang menjadi seperti ini. Maka sesuai dengan persamaan garis ini, sebagai sumbu Y-nya adalah seper konsentrasi, sementara sumbu X-nya adalah waktu. Kita lihat pada orde 0 dengan persamaan seperti ini. Misalnya, kita punya NH3 yang nanti akan terurai menjadi N2 dan H2. Maka, untuk menentukan ordenya orde berapa, kita perlu menentukan berapa konsentrasi dari NH3 seiring berjalannya waktu. Maka pada misalnya sekitar 200 detik, maka kita tetapkan NH3-nya, ternyata kita dapatkan konsentrasinya sekian. Pada waktu 300 detik, kita tetapkan berapa konsentrasi NH3-nya, kita dapatkan sekian. Pada 400 detik, konsentrasinya sekian, dan seterusnya sampai dengan 1000 detik, konsentrasinya sekian. Data hasil percobaan tadi, hasil penetapan kadar dari NH3 pada waktu-waktu tertentu tadi, kita buat kurvanya. Ternyata kita dapatkan garis lurus. Jika hubungan antara konsentrasi versus waktu memberikan garis lurus, maka itu artinya reaksi berjalan menurut orde 0. Jadi, peruraian NH3 menjadi N2 dan H2 berjalan menurut orde 0. Sekarang misalnya yang akan kita cari berapa ordernya adalah reaksi dari peruraian H2O2 menjadi H2O dan O2. Caranya bagaimana? Sama dengan orde 0 tadi. Jadi, pada waktu-waktu tertentu kita tetapkan kadarnya. Pada menit ke-0, kita tetapkan kadar dari H2O2. Kita peroleh datanya ada 0,02 mol per liter H2O2 pada menit ke-0. Kemudian pada menit ke-200 kita tetapkan kadarnya. Menit ke-200 ambil sampel H2O2, tetapkan kadarnya. Kita dapatkan pada menit ke-200 konsentrasinya 0,0160 mol per liter H2O2. Menit ke-400 kita tetapkan kadarnya lagi, kita dapatkan kadarnya sekian. Menit ke-600 kadarnya sekian, dan seterusnya. Lalu kita buat kurvanya. Loh, kok gambarnya nggak lurus? Berarti bukan orde 0. Lalu datanya kita apakan? Data konsentrasi tadi kita lenkan. Tadi di menit ke-0, konsentrasi H2O2-nya adalah 0,0200 mol per liter. Sekarang kita lenkan, angka 0,02 ini dilenkan. Kita dapatkan
min 3,912. Pada menit ke-200, ini konsentrasinya, konsentrasi H2O2-nya, konsentrasi 0,0160. Kita lenkan angka 0,0160. Kita dapatkan hasilnya min 4,139 dan seterusnya. Semua data di sini kita lenkan. Sekarang kita bikin kurvanya. Kita buat kurva sebagai sumbu Y-nya adalah angka yang ini, hasil len tadi. Sementara sumbu X-nya adalah waktu. Ternyata kita dapatkan garis lurus. Berarti ini sesuai dengan orde 1. Kita dapatkan garis lurus ketika kita buat kurva hubungan antara len konsentrasi versus waktu. Sekarang contoh yang orde 2. Misalnya adalah peruraian dari NO2 menjadi NO dan O2. Kita lakukan penetapan kadar dari NO2 seiring berjalannya waktu. Jadi pada menit ke-0 berapa konsentrasi NO2-nya? Pada menit kesekian berapa konsentrasi NO2-nya? Pada menit kesekian berapa konsentrasi NO2-nya? Dan seterusnya. Kita coba buat kurvanya. Kok nggak lurus? Berarti bukan orde 0. Sekarang data konsentrasi tadi kita lenkan. Len konsentrasi NO2 versus waktu. Gambarnya lagi-lagi tidak lurus. Sekarang coba data konsentrasi tadi kita seperkan. 1 per konsentrasi. Jadi dari sekian sampling pada menit-menit tertentu kita dapatkan berapa konsentrasinya. Data konsentrasi tadi diseperkan 1 per konsentrasi. Sebagai sumbu Y adalah seper konsentrasi dan sebagai sumbu X-nya adalah waktu. Ternyata kita dapatkan garis lurus. Jika kurva hubungan antara seper konsentrasi versus waktu berupa garis lurus, itu artinya reaksi berlangsung menurut orde 2. Ini adalah ringkasan dari orde 0, orde 1, dan orde 2. Jadi ini persamaannya, dan ini adalah plotnya, plot yang garis lurus. Ketika konsentrasi versus waktu menghasilkan garis lurus berarti orde 0. Ketika len konsentrasi versus waktu menghasilkan garis lurus berarti reaksinya orde 1. Jika seper konsentrasi versus waktu menghasilkan garis lurus, itu artinya reaksi berlangsung mengikuti orde 2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang T setengah. T setengah yaitu waktu yang dibutuhkan untuk reaktan mencapai setengah konsentrasi mula-mula. Jadi kalau di awal kita punya segini banyak ya reaktan, maka ketika reaktan mencapai setengahnya, tinggal separuh dari konsentrasi awal, inilah T setengah. Ketika ini berkurang kembali menjadi separuhnya, berarti saat ini posisinya adalah 2 kali T setengah. Jadi T setengah itu dicapai ketika konsentrasi pada waktu ke T dibagi dengan konsentrasi mula-mula itu sama dengan setengah. Len dari konsentrasi pada waktu ke T per A0 sama dengan min KT. Ini adalah rumus untuk orde 1. Nah, kita bisa tuliskan menjadi ketika T setengah berarti len dari setengah sama dengan min KT. Coba Anda hitung kalau mau mencari T setengahnya atau mencari T di sini, itu artinya Anda len 2 per K. Len 2 adalah 0,693. Jadi untuk berapa waktu T setengah jika reaksi itu berlangsung menurut orde 1, kita bisa gunakan rumus ini. T setengah sama dengan 0,693 per K. Rumus-rumus orde reaksi tadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyelesaikan salah satu permasalahan seperti ini. Misalnya, suatu larutan obat pada saat pembuatan mengandung 500 mikrogram per mili zat aktif.
Setelah 40 hari kandungannya tinggal 300 mikrogram per mili. Itu artinya obat tersebut mengalami kerusakan, degradasi, atau peruraian selama disimpan. Jika peruraian obat tersebut mengikuti orde 1, kapan larutan obat tersebut konsentrasinya tinggal setengahnya dari konsentrasi awal. Maka, karena reaksinya sudah diketahui mengikuti orde 1, kita gunakan rumus orde 1. Ln A pada waktu ke T per A0 sama dengan min KT. Sebenarnya untuk menghitung T setengah, menurut orde 1, kita bisa gunakan T setengah sama dengan 0,693 per K. Masalahnya K-nya kan belum diketahui di sini, jadi kita harus mencari dulu berapa K-nya. Kita masukkan data yang diketahui. Pada waktu ke T atau A pada waktu ke T adalah 300 mikrogram per mili. Maka ln dari 300 mikrogram per mili dibagi dengan mula-mula 500 mikrogram per mili. Kita tuliskan di sini. Sama dengan min K kali setelah 40 hari. Maka waktunya adalah 40 hari. Kita bisa hitung berapa K-nya. Karena kita hitung menggunakan satuan hari, maka K-nya adalah hari pangkat min 1. Setelah K kita ketahui, baru kita bisa gunakan rumus ini. T setengah sama dengan 0,693 per K. Jadi kita bisa hitung T setengahnya adalah 54,2 hari. Jadi larutan obat tersebut konsentrasinya tinggal setengahnya setelah 54,2 hari. Jika suatu reaksi kita tinjau secara mikroskopik, maka kita akan melihat ada yang disebut dengan collision theory. Jadi, partikel-partikel dari reaktan harus berbenturan atau bertabrakan satu sama lain agar reaksi bisa terjadi. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi agar reaksi bisa terjadi. Yang pertama adalah harus terjadi benturan antar molekul dari reaktan. Lalu benturan tadi harus disertai dengan energi yang cukup. Selain itu, benturan tadi harus dengan arah yang tepat yang memungkinkan terjadinya penata ulangan atom-atom. Kita lihat satu persatu tentang collision theory ini. Yang pertama adalah molekul-molekul reaktan harus bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, frekuensi terjadinya tabrakan atau tumbukan ini tergantung pada konsentrasi dari reaktan. Ketika konsentrasi ditingkatkan, maka frekuensi terjadinya tumbukan akan meningkat. Kita ambil contoh di sini ada 1 NO dan 16 O3. NO yang biru, O3-nya yang merah. Ternyata terjadi 2 kali tumbukan per detiknya. Sekarang kalau jumlah NO-nya kita tingkatkan menjadi 2, ada 2 NO, sementara O3-nya tetap ada 16. Ternyata jumlah terjadinya tabrakan atau tumbukan menjadi 4 kali tabrakan per detiknya. Sekarang kalau sebaliknya, NO-nya tetap 1, sementara O3-nya yang kita naikkan dari 16 ke 32, naik 2 kali lipat. Ternyata yang semula terjadi 2 kali benturan per detik, naik 2 kali lipatnya menjadi 4 kali benturan per detik. Jadi kalau kita punya 2 molekul A dan 2 molekul B, maka kemungkinan terjadinya tumbukan adalah ini, dan ini, atau ada 4 kemungkinan terjadinya tumbukan. Jika kita punya 2 molekul A dan 3 molekul B, maka kemungkinan terjadinya tumbukan antara molekul A dan B ada 2 kali 3 atau 6 kemungkinan. Sekarang kalau molekul A-nya kita tingkatkan menjadi 3, molekul B-nya tetap 3, maka kemungkinan terjadinya tumbukan sekarang ada 9. Jadi jelaslah bahwa kenapa kok ketika kita menghitung laju, kita menggunakan suatu perkalian atau fungsi dari suatu perkalian. Karena frekuensi terjadinya tumbukan ini merupakan fungsi dari perkalian.
Syarat yang kedua untuk terjadinya reaksi menurut collision theory adalah molekul-molekul reaktan harus bertabrakan dengan energi yang cukup. Nah, masih ingat kuliah kimia organik tentang energi aktivasi? Jadi ketika molekul reaktan ini bereaksi, maka akan terbentuk transition state yang tingkat energinya lebih tinggi. Kemudian terjadi penata ulangan atau rearrangement dari atom-atom sampai kembali ke bentuk yang stabil. Ketika sudah bentuknya stabil, maka tingkatan energi akan turun kembali. Nah, selisih besarnya energi ini yang kita sebut sebagai energi aktivasi. Jadi energi aktivasi ini harus terlampaui agar atom-atom memiliki energi yang cukup untuk memungkinkan terjadinya penata ulangan atau rearrangement dari atom-atom sehingga mereka bisa mencapai kondisi yang stabil. Ketika reaksi berlangsung pada temperatur yang berbeda, ternyata kurva energi atau kurva energi kinetik dari molekul reaktan ini juga memberikan profil yang berbeda. Misalnya ini, ketika reaksi berlangsung pada dua temperatur T1 dan T2, di mana T2 temperatur yang reaksi yang kedua ini lebih tinggi daripada T1. Kurvanya, puncaknya memang lebih rendah, tetapi secara luasan area under curve-nya, area di bawah kurvanya lebih luas daripada yang reaksi dengan temperatur yang pertama atau T1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa besarnya energi kinetik dalam reaksi dipengaruhi oleh temperatur atau merupakan fungsi dari eksponensial minus EA atau energi aktivasi per RT, tetapan gas kalikan temperatur. Syarat yang ketiga pada collision theory ini adalah arah benturan ini harus tepat untuk memungkinkan terjadinya penata ulangan atom-atom. Jika misalnya yang akan bereaksi adalah 2H yang bereaksi menjadi H2, maka arah tidak akan menentukan terjadinya reaksi. Kenapa? Karena atom H yang ini akan berbenturan dengan H yang lainnya, mau dari arah atas, bawah, samping kiri, samping kanan, tetap hasilnya H2. Tetapi jika misalnya yang akan bereaksi adalah CO dan NO2, apa yang terjadi? Arah dari CO ini harus C-nya menghadap ke O dari NO2 agar bisa terjadi penata ulangan atau rearrangement. Kalau misalnya O-nya dari CO yang menghadap ke NO2, maka reaksi tidak akan terjadi. Jadi arah dari benturan ini harus tepat. Karena arah terjadinya benturan ini menentukan apakah suatu reaksi bisa berlangsung atau tidak, maka probabilitas dari orientasi akan menentukan frekuensi terjadinya reaksi. Maka frekuensi faktor atau A ini sama dengan frekuensi terjadinya tumbukan atau Z dikalikan dengan dikalikan dengan probabilitas dari orientasi atau P. Ketiga syarat terjadinya reaksi menurut collision theory tadi diringkas oleh Arrhenius menjadi K atau konstanta laju sama dengan frekuensi faktor dikalikan eksponensial dari min EA per RT. T ini temperatur dalam Kelvin ya. Persamaan seperti ini tentu sulit untuk dihitung atau dikerjakan. Maka
Untuk mempermudah, kita lenkan persamaan ini menjadi len K sama dengan len dari A eksponensial min EA per RT. Hasilnya adalah len K sama dengan min EA per R kali seperti plus len A. Kalau kita perhatikan, rumus ini mirip dengan persamaan garis Y sama dengan BX plus A. Berarti, kalau kita membuat kurva hubungan sebagai sumbu Y-nya adalah len K, sementara sumbu X-nya adalah sepertemperatur, kita akan dapatkan garis lurus dengan slope atau kemiringannya adalah min EA per R. Jika kita memiliki data dari dua buah reaksi yang berlangsung dengan temperatur yang berbeda, maka kita bisa menghitung berapa besarnya EA dengan persamaan Arrhenius yang kita modifikasi untuk dua temperatur menjadi seperti ini. Log K2 per K1 sama dengan min EA per 2,303 R kalikan seper T2 min seper T1. Ingat temperaturnya dalam Kelvin. Sekarang bagaimana cara kita menentukan order reaksi? Jadi, menentukan order reaksi bisa dilakukan dengan yang pertama adalah metode substitusi, yaitu dilakukan dengan mensubstitusikan data yang diperoleh dari percobaan pada persamaan integrasi berbagai order reaksi. Order reaksi ditentukan dari persamaan order reaksi yang memberikan harga K konstan. Ingat tadi di pembahasan tentang order reaksi, saya berikan contoh beberapa kali, kita sampling pada menit kesekian berapa konsentrasinya. Berarti kita punya data konsentrasi pada waktu-waktu tertentu. Nah, data tadi konsentrasi pada waktu tertentu, ini kita masukkan datanya dalam persamaan order reaksi. Persamaan order 0, persamaan order 1, dan persamaan order 2. Karena yang diketahui adalah waktu dan konsentrasi, maka kita bisa menghitung berapa harga K-nya. Nah, dari beberapa sampling waktu-waktu tertentu tadi, kita hitung K-nya masing-masing berapa. Ketika harga K-nya sudah ketemu, lalu antar waktu tadi, K-nya selalu mirip-mirip hasilnya, maka disitulah order reaksinya. Jadi kita hitung data ini, kita masukkan ke persamaan order 0 dulu, lalu dilihat K-nya apakah selalu sama hasilnya. Kalau ternyata K-nya kok berbeda jauh antar data percobaan, maka coba data percobaan kita masukkan ke rumus order 1. Lihat lagi harga K-nya apakah konstan atau tidak. Kalau ternyata harga K-nya konstan, oh berarti reaksi ini berlangsung menurut order 1. Cara yang kedua adalah dengan metode grafik, yaitu dilakukan dengan plotting data percobaan sehingga didapatkan garis yang paling linier. Ini yang tadi berulang kali kita bahas. Jadi ketika order 0 ini, ketika kurva hubungan antara konsentrasi versus waktu itu linier, berarti ordernya order 0. Jika kurva len konsentrasi versus waktu itu yang linier, berarti ordernya order 1. Jika kurva seper konsentrasi versus waktu itu yang linier, maka ordernya adalah order 2. Demikian tadi pembahasan kita tentang kinetika dan order reaksi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.